Cek, selamat malam. Cek, malam. Selamat malam, Pak. Oke, malam. Ya, ya. Oke. Selamat malam, Pak. Ya, ya, ya. Selamat malam. Ya. Dari mana nih yang paling jauh? Yang paling jauh ada yang dari Indonesia Timur? Bogor hadir, Pak. Wes, Sulawesi Bogor. Barat ada, Pak. Ya, ya, ya. Pekanbaru, Pak. Kan baru ya? Waduh, bagus, bagus. Koneksi gimana? Koneksi di sana aman? Koneksi? Alhamdulillah aman, Pak. Cuma lagi hujan, Pak. Oke. Mas Saifur ya? Mas Saifur ya namanya? Siap, Pak. Siap. Ya. Semangat Mas Saifur ya? Insya Allah, Pak. Ya, Terima ya. kasih, Pak. Oke. Pekanbaru. Dekat Batam, Pekanbaru. Dekat, Pak. Wah, mantap ini. Semoga nanti kita bisa berkunjung ke sana ya, usia ya. Siap, Pak. Siap. Nah. Khaironi di mana Khaironi? Bogor, Pak, dekat, Pak. Oh, alhamdulillah. Di puncak apa di? Ya, dekat sampai Pak Cilebut. Ya, 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 ya. Kita atur sebentar ya, 5 menit ya. Oke, saudara-saudara, sebagai pendahuluan ya, itu Vicon ini tidak wajib diikuti ya, supaya itu bisa itu fleksibel ya. Tapi tetap hasil dokumentasi Vicon ini nanti kami unggah di LMS ya. Jadi yang tidak bisa mengikuti tetap bisa melihat atau menonton hasil dokumentasi Vicon ya. Vicon ini sifatnya adalah penjelasan tambahan ya, penjelasan tambahan dan juga responsi ya. Jadi responsi itu kuliah tambahan ya, kuliah tambahan dari materi yang sudah kita jelaskan ya. Overall ya, apa yang Anda kerjakan di LMS sudah benar semuanya, sudah bagus ya. Pinter-pinter semuanya. Pinter-pinter sekali. Jadi apa itu relatif saya tidak terlalu sulit ya. Ada kesulitan saudara-saudara mengerjakan soal, contoh soal? Ada kesulitan? Enggak ya? Wah, berarti kalau nggak ada kesulitan berarti siap lulus mata kuliah ini ya. Nah, saya kira ya. Kita tunggu sebentar lagi ya.
Muncul saudara-saudara di Anda? Muncul? Betul, Pak. Oke ya. Bisa kita mulai ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat ya, dan semangat ya untuk menyelesaikan kuliah online ya. Saudara-saudara, di pertemuan kedua ini itu Anda sudah sangat bagus sekali ya. Jawaban-jawaban Anda itu sangat pinter-pinter semuanya ya. Jadi saya mengecek Anda sudah bisa melakukan konversi ya. Konversi bilangan dari bilangan desimal 10 ke biner ya, atau dari bilangan 10 ke heksadesimal ya. Saudara-saudara, komputer itu memproses sinyal digital ya. Jadi komputer itu bisa beroperasi karena dia memproses sinyal yang namanya sinyal digital. Sinyal digital ini adalah sinyal listrik ya, sinyal listrik direct current atau DC yang bentuknya adalah 0 dan 1 ya. 0 itu representasi daripada 0 volt, 1 itu representasi dari 5 volt ya, high and low ya. Jadi konfigurasi daripada 0 dan 1 ya. Sudah record belum ya, Pak? Oh ya ya Pak, ya betul ya, harus record ya. Oke. Wah, padahal saya ulang ini ya. Bentar. Record ya. Oke. Recording in progress. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Saya ulang penjelasan saya. Saudara-saudara, kita di sesi kedua ini membahas tentang konversi sistem konversi yang ada dalam sistem digital ya. Jadi sistem konversi dalam sinyal digital itu saudara-saudara berbasis kepada sinyal digital 0 dan 1 atau high and low ya. Jadi komputer itu memproses sinyal digital, bentuknya adalah 0 atau 5 volt, 0 volt atau 5 volt ya. Jadi kalau Anda lihat ya, itu di prosesor Anda ya masing-masing ya, prosesor Anda itu tegangan yang diberikan itu adalah tegangan plus 5 volt, 0 dan minus 5 volt ya. Itu adalah basis operasi kan untuk kita mengolah sinyal digital ya, atau memprovide sinyal digital juga ya. Nah, prinsip sinyal digital ini saudara-saudara sangat penting karena sinyal digital ini mendasari semua ya proses di dalam komputer dan seterusnya ya. Jadi kalau kita memproses sinyal digital pasti kita memproses sinyal 0 dan 1. Nah, saudara-saudara, sinyal digital ini bermula dari sinyal analog ya, bermula dari sinyal listrik analog ya, AC atau alternating current ya. Sinyal alternating current itu dikonversi menjadi sinyal digital ya. Bagaimana cara kita mengkonversinya ya? Prinsip konversinya adalah sama dengan prinsip konversi yang kemarin Anda kerjakan ya. Bilangan desimal itu dikonversi ya, dikonversi ke biner 0 dan 1 ya. Dan sehingga bilangan biner itu ya, bilangan biner itu merupakan representasi daripada sinyal analog sebetulnya ya. Lebih presisi. Keuntungan kita mengolah sinyal digital itu banyak sekali ya. Sinyal digital itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan, bisa disimpan, ya, bisa digunakan sebagai basis perhitungan, ya, perhitungan aritmetik, ya, bisa digunakan sebagai basis kalkulator, bisa digunakan sebagai basis representasi teknologi informasi, ya. Keyboard Anda itu QWERTY ya, keyboard Anda itu adalah QWERTY, itu sudah distandarkan oleh ASCI ya, ASCI atau ASCI ya. ASCI itu menstandarkan ya kan konversi bilangan keyboard kita ini ya, bilangan 1 sampai 9 dan 0 atau juga dari keyboard ya AS ya. Huruf-huruf itu sudah distandarkan menjadi sinyal-sinyal digital semua ya. Sehingga komputer itu mengolah sinyal digital ya. Nah, saudara-saudara, sinyal digital yang kemarin Anda pelajari itu ya, prinsip kerjanya adalah prinsip kerja seperti switching ya, seperti saklar ya, switch ya. Switch ya. Nah, nanti ya sinyal ini ya, sinyal digital ini bisa kita pelajari secara simulasi dengan software ya. Softwarenya nanti akan kita cari yang online ya, softwarenya ya, yang bisa mensimulasikan pemrosesan sinyal digital ya. Dan nanti tugasnya itu adalah Anda mensimulasikan pemrosesan sinyal digital ya. Zaman saya dulu saudara-saudara waktu SMP, SMA kan, waktu masih gemar dengan elektronik ya,
Itu kita merancang ya kan, misalkan lampu flip-flop ya, lampu flip-flop, suara burung ya, kemudian bikin jam otomatis ya, bikin jam digital, itu bisa dirancang dengan yang namanya alat instrumen yang bernama IC, integrated circuit ya. Integrated circuit tadi mengolah sinyal digital ya. Yang itu bisa kita rancang ya kan sebagai digital prosesor ya, mengolah sinyal digital ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, kemarin Anda telah berhasil ya, sudah berhasil mempelajari buku ini ya. Buku ini ada kesulitan dipelajari saudara-saudara karena sangat simpel begini ya. Walaupun bahasa Inggris, ada kesulitan? Saudara-saudara? Halo? Halo Pak. Ya, ada kesulitan? Yang sulit bahasa Inggrisnya ya? Dari segi bahasa Pak. Bahasanya Pak. Ya. Saudara-saudara, buku perguruan tinggi itu buku terbitan yang dari kampus-kampus yang ternama di dunia. Ya, saya tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Buku-buku saya itu jarang sekali yang bahasa Indonesia karena saya kurang percaya, dengan terjemahan. Ya, bayangkan kalau Anda dokter, ya, Anda membaca buku terjemahan, ya, kalau misalkan salah kan yang jadi korban pasiennya ya, gitu ya. Nah, sama ini juga ya. Jadi buku ini buku standar yang dari kampus-kampus yang itu bagus ya. Saya hadirkan kepada Anda, walaupun itu PDF ya. Tapi buku-buku ini sudah sangat bagus ya, sangat bagus sekali dan sangat mudah dipelajari ya. Walaupun bahasa Inggris ya. Tapi jangan khawatir ya, bahasa Inggris ini harus kita biasakan ya. Kita di perguruan tinggi ini harus bisa membiasakan membaca buku-buku atau teks literasi bahasa Inggris ya. Walaupun kita gradul ya dalam bahasa Jawanya ya. Tapi sedikit demi sedikit Anda akan memahami dan itu bisa terus meningkatkan ya. Nggak apa-apa ya, bukunya bahasa Inggris ya, Pak Saifur Rafiq. Siapa? Insya Allah bisa. Ya, nggak apa. Jangan dibaca cara teks ya, pahami apa sih yang diminta dari buku ini ya. Jadi kan kita dilihat ya, diminta untuk memahami ya, bukan berarti kita harus mempelajari secara teks ya, secara teks by words ya, enggak ya, enggak. Yang saya minta itu Anda mempelajari ya, step by step yang dirancang dalam buku ini ya. Jadi Anda enggak terlalu capek ya. Saudara-saudara, karena komputer itu mengolah sinyal digital, sehingga semua informasi yang berada di luar komputer itu harus kita bawa ke dalam sinyal digital ya. Sehingga apa saudara-saudara, komputer itu nanti bisa berkomunikasi dengan dunia luar, di luar dirinya ya. Itu dia harus menggunakan bahasa sinyal digital ya. Sehingga apa saudara-saudara, informasi itu dari lingkungan, misalkan suhu ruangan Anda, suhu di sekitar Anda. Suhu di sekitar Anda ini yang membaca siapa? Yang membaca adalah sensor. Sensornya itu menghasilkan sinyal apa? Menghasilkan sinyal analog. Nah, sinyal analog ini agar bisa dibaca suhu dari ruangan kita masing-masing, tentu harus dirubah dulu. Dirubah menjadi sinyal digital. Nah, itulah gunanya sinyal digital tadi itu membaca informasi dari dunia luar ya. Sehingga sinyal digital tadi itu sangat penting untuk kita pelajari ya. Jadi prinsip kerjanya seperti ini ya. Ada suatu sensor, entah itu nanti dari Internet of Things ya, dari IoT ya. IoT menggunakan sensor suhu untuk deteksi kebakaran misalnya ya, atau yang lain ya sistemnya, itu analog. Sensor kita ini rata-rata mayoritas itu menggunakan cara kerja analog ya, dia deteksi suhu, tekanan, kecepatan angin, apa saja itu ya, macam-macam ya, pressure ya, volume ya, kemudian yang lain-lain juga ya, itu mostly merupakan sinyal listrik analog. Nah, sinyal listrik analog ini harus bisa dikenali oleh komputer sehingga sinyal analog ini harus dikonversi menjadi digital ya. Menjadi digital ya, sehingga nanti bisa diproses ya selanjutnya ya. Misalkan ruangan Anda itu terlalu panas ya, maka itu prosesor akan mengolah ya kan, itu menurunkan suhu ruangan Anda ya kan, berdasarkan informasi dari sensor seperti itu ya. Jadi inilah kita gunanya mempelajari sinyal digital ya. Tadi kemarin Anda sudah bisa mempelajari ya sinyal digital ya. Sudah bisa mengkonversi ya. Nah, sekarang saya balik ya. Sekarang saya balik saudara-saudara ya. Kalau kita mengkonversi ya sinyal digital ya 0 dan 1 menjadi sinyal
itu menjadi bilangan desimal ya. Jadi dari biner ke desimal ya, dibalik ya. Maka kita bisa menggunakan ya kan, konsep yang namanya MSB dan LSB ya. Konsep most significant bit dan least significant bit ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya kan, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Ya, ini kita memiliki bilangan biner ya. 1011,101 ya. Ini mau kita konversi ya. Ini kita konversi ya. Kita konversi bilangan ini ya. Bilangan ini saudara-saudara kita konversi ya. 1011 ini kan itu adalah bilangan desimal genap. Betul kan? Nggak ada komanya ya. Kita asumsikan nggak ada komanya ya. Berapa ini kalau kita konversi ke desimal 1011 ini? Nah, bilangan ini sudah 1011 ini, maka kita menggunakan konversi dari 2/0 ya. 2/0 dikalikan dengan 1. Karena ini kan least significant bit ya. Satu ini ya. Bit yang paling rendah ya. LSB ini saudara-saudara ya, kita kalikan dengan 2/0 ya. Kemudian satu yang sini ya, satu yang urutan nomor 2 dari belakang ini ya. Ini satu-satu ya. 1 dikalikan dengan 2/1 ya. 0 dikalikan dengan 2/2 ya. 1 dikalikan dengan 2/3. Nah, hasil penjumlahan ini kalau kita jumlahkan ketemu namanya bilangan ya kan, ketemu ini ya. Ketemu ya kan. Nah, ini. Nah, 11 ya. Paham kira-kira? Saudara-saudara? Paham ya? Oke, caranya gampang ya. Jadi yang paling least LSB itu 2/0 ya, dikalikan dengan keberadaan bit yang ada, bisa 0 atau 1 misalkan ya. Kebetulan ini 1, maka 2/0 dikalikan 1 ya. 2/1 dikalikan 1 ya. 2/2 dikalikan dengan 0 ya. 2/3 dikalikan dengan 1. Jadi ini urutan pangkat ini ya, 0, 1, 2, 3 ini urutan ya, urutan dari kanan ke kiri kan, sesuai dengan keberadaan bit-bit yang ada di dalam suatu bilangan biner ini ya. Jadi kalau misalkan ini 4 bit, maka bilangan paling tertinggi kan pangkatnya tertinggi adalah 3. Nah, ini ya 3 ya, 2/3 ya. Kalau ini 5, ya 5 bit ya, di depannya ada satu lagi, maka ini adalah 2 pangkat berapa? 4 ya. 4. Ya, 4, Pak. Ya, very good ya, pintar udah ya. Saya cuma merewind aja ya. Ini saudara-saudara koma. 101 ini koma. Ya, ini juga sama ya. Maka bilangan yang paling kanan ini, satu ini ya, 101 ini ya, itu adalah MSB ya, most significant bit, bit yang bilangannya paling besar. Satu yang belakang ini dia adalah least significant bit, bit yang kecil. Karena ini 3 bit ya, 3 bit, maka dia mulai dari 2/-1 ya. Jadi 2/-1 ya dikalikan 1. 2/-2 dikalikan 0 karena bilangannya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 1 kali 2/-3 ya. Jadi ketemunya adalah 0,5 tambah 0 tambah 0,125. Kalau ini kita jumlahkan 6,25. Jadi 1011,101 bit biner kalau kita konversi menjadi analog ketemu 11,625 basis 10 atau desimal. Nah, paham ya kira-kira ya? Paham ya? Paham, Pak. Nah, gampang ya. Oke. Ya, gampang ya. Oke, ya. Ini akan saya tingkatkan ya kan, karena Anda sudah paham ya. Itu konversi dari apa itu? Konversi dari bilangan digital saya anggap sudah Anda lulus semuanya ya. Lulus ya. Tinggal nanti aritmetiknya ya. Nah, ini saudara-saudara, ini adalah itu contoh daripada itu kalau kita punya di instrumen namanya adalah itu counter ya, counter itu instrumen untuk bisa mengukur ya kan, itu sinyal digital di komputer Anda ya, itu nanti muncul kayak gini ya, satu ya, mohon maaf ya, ini dari sini ya, dari sini, dari 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 ya, ini adalah itu perjalanan sinyal ya, misalkan dari komputer ke printer ya, dia ngirim sinyal ya, kirim sinyal. Itu bentuknya kayak gini, bentuknya sinyal digital ya. Ada yang pernah melihat sinyal ini saudara-saudara di apa itu? Di alat yang namanya apa itu
counter atau spectrum analyzer? Ada yang pernah? Belum pernah? Osiloskop paling Pak. Kalau Nah, ya, kalau oscilloscope analog ya, analog ya. Nah, walaupun kita nggak pernah simulasi ya, tapi nanti kita simulasikan dengan software ya. Paling tidak Anda tahu ya, Anda tahu ya. Kalau zaman saya dulu ini harus pakai laboratorium ya, harus pakai laboratorium ya, harus buat rangkaian digital, harus ngukur gitu ya, sampai jam 12 malam gitu ya. Nah, tapi bagi Anda ini saya permudah, ini bisa kita simulasikan dengan software nanti ya. Oke. Kira-kira paham saudara-saudara ya? Bahwa sinyal digital itu bentuknya kayak gini ya, bentuknya dengan berbagai macam konfigurasi bit ya, gitu ya. Saudara-saudara, bit-bit ini saudara-saudara direpresentasikan lagi, ya, dipermudah lagi bahasanya, ya, representasi menjadi sinyal heksadesimal, ya. Jadi heksadesimal itu mensederhanakan saja, fungsi adalah mensederhanakan, ya kan, sinyal biner, ya, atau itu representasi biner. Disederhanakan menjadi heksadesimal ya. Heksadesimal itu berapa bit? Ya. Ada yang tahu kemarin? Pastinya berapa pastinya? Pastinya 16 Pak. 16 bit. Very good, pinter ya. Jadi heksa itu adalah representasi saja ya. Mensederhanakan. Kan nggak mungkin ya. Kalau misalkan betul Anda orang pemrograman ya, Anda mengambil memori itu, Pak saya mengambil memori dari memori ini Pak. Slotnya adalah 101, kan Anda hafal, nggak mungkin hafal ya. Maka di situ kan menggunakan heksadesimal ya, 16 FFF gitu ya. Kemudian sering kan kalau misalkan komputer Anda hang, blank, itu kan muncul bahasa-bahasa heksadesimal. Pernah nggak kayak gitu? Ya? Pernah Pak. Pernah kan? Kalau komputer Anda itu blank atau juga bermasalah ya, itu muncul bahasa-bahasa heksadesimal ya. Jadi itu adalah alokasi pengalamatan satu memori ya. Jadi pengalamatan satu memori itu rata-rata menggunakan bahasa atau representasi heksadesimal. Tapi tetap operasinya tetap sinyal digital biner ya. 0 dan 1 tadi itu ya. Paham saudara-saudara kira-kira? Paham kira-kira? Paham Pak. Paham sekali ya. Oke. Jadi saudara-saudara, sinyal digital ini adalah itu bahasa yang paling utama ya. Nah, mohon maaf, anak saya bentar ya. Oke, saudara-saudara, sinyal digital ini merupakan basis operasi komputer ya. Walaupun sinyal digital ini sudah terancam keberadaannya ya dengan teknologi yang namanya quantum computing ya. Quantum computing ini nanti akan lebih mengoptimalkan daripada fungsi sinyal digital ini ya. Jadi walaupun begitu kan teknologi sinyal digital ini masih tetap kita gunakan ya untuk melengkapi teknologi quantum computing ya. Karena quantum computing sinyal yang kita gunakan sinyal yang mana? Ada yang tahu kira-kira bentuknya sinyalnya? Ada yang tahu saudara-saudara? Jadi komputer kita nanti ke depan ya, komputer yang di masa akan datang ya, itu menggunakan sinyal yang namanya bukan lagi sinyal digital, tapi sinyalnya adalah sinyal quantum bit, qubit ya. Quantum bit ya, nah itu lebih beragam lagi, bukan lagi 1 0 ya. 1 dan 0 itu direpresentasikan oleh quantum state dari suatu atom, dari suatu elektron ya, jadi lebih kaya lagi ya. Walaupun demikian, tetap kita harus mempelajari teknologi sinyal digital yang sederhana ini, ya. Nah, ini saudara-saudara cara kita menghitung sinyal digital, ya. Namanya adalah counting sinyal digital, ya. Sinyal digital ini saudara-saudara di-counting berdasarkan ukuran waktu, ya. Ukuran waktu atau namanya itu frekuensi, ya, atau periode, ya. Saya tanya kepada Anda, prosesor Anda itu berapa kecepatannya, prosesor di PC-nya masing-masing atau di laptop? Ada yang tahu? 3,1 giga. Nah, 3,1 gigahertz ya. 1 detik berarti menghitung berapa informasi itu, Pak? 1 detik. Prosesor Anda. Kemampuannya. Berapa kemampuannya? Nah, 1 detik berarti prosesor Anda itu mampu menghitung sinyal ya 3,2 giga ya, sinyal digital ya.
berarti 1 detik ya sinyal digital itu berapa ya, atau lifetime-nya ya, atau namanya ini ya lebarnya, lebar datanya berapa ya, 1 bit berapa lebarnya ya, ada yang tahu menghitungnya caranya? Nah, ada yang tahu saudara, supaya Anda bisa merasakan atau membayangkan ya kan sinyal digital itu kayak gimana sih Pak? Nah, seperti itu ya. Dulu waktu saya belajar seperti Anda itu membayangkan sinyal digital itu berapa sih? Tentunya kayak gimana ya. Jadi kita harus berimajinasi sedikit ya. Saudara-saudara, kalau kita punya prosesor 3,2 gigabit per sek ya, berarti kita itu memiliki suatu device yang mampu menghitung sinyal digital sebesar 3.200 megabit ya per detik. 1 detik kan prosesor Anda itu mampu menghitung 3.200 megabit. Ya, kan besar sekali tuh ya. Kalau begitu 1 bitnya berapa? Ya, 1 bitnya itu. 1 bitnya berarti seper 3.200 megabit ya. Anda bisa menghitung itu. Berarti 1 bit itu 1 kotak ini saudara-saudara ya. 1 kotak itu kan ukuran lebar waktunya ya atau lebar pulsanya itu adalah 1 dibagi 3,2 gigahertz ya. Berapa itu? Ada yang tahu? Berapa ukurannya? 1 dibagi 10 pangkat minus 9. 10 pangkat 9. Berarti ukuran sinyal digital ya di dalam PC Anda atau laptop Anda itu adalah ya 1 dibagi 3,2 ya kali 10 pangkat minus 9 detik ya. Jadi lebar pulsa, 1 pulsa ya, lebar 1 pulsa ya kotak ini ya di dalam komputer Anda, 1 detiknya adalah 1 pulsanya adalah 1 dibagi 3,2 kali 10 pangkat ya minus 9 detik. Jadi kira-kira 0,3 nanosecond ya. 0,3 nanosecond itu kira-kira kecepatan seperti apa? Ada yang tahu kira-kira? Ada tahu? Kalau kita 1 detik kan kayak kita berkedip aja ya, berkedip 1 detik misalkan. Tapi kalau pulsa ini saudara-saudara sangat cepat ya. Ya, sangat cepat ya, itulah ya, yang kita sebut sebagai teknologi informasi ya. Nah, gitu saudara-saudara ya, cara membayangkannya ya. Oke, ya. Nah, kemarin Anda sudah paham sekali ya, jadi saya nggak terlalu khawatir dengan kemampuan Anda ya. Nah, saudara-saudara, untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari ya bagaimana cara mengoperasikan operasi dasar daripada sinyal digital ini ya. Jadi Anda pelajari ya minggu depan ya, baca buku ini ya, bab 3 atau juga bab 4 ya. Jadi supaya nanti Anda betul-betul paham ya cara kerja daripada sistem komputer ya kan, itu sangat paham sekali ya. Bisa kira-kira saudara mempelajari bab 4 ya? Baik, Pak. 4 ya, betul. Kita akan mempelajari operasinya langsung ya. Kalau konversi sudah saya anggap Anda nggak terlalu sulit ya, konversi ya. Konversi itu mudah ya, mudah sekali ya. Karena satu aja bisa, yang lain pasti bisa ya. Minggu depan kita akan mempelajari yang namanya operasi sinyal digital ya, operasi ya. Nah, ini juga Anda bisa pelajari di sini ya, kode ASCII ya, kode ASCII yang distandarkan untuk komputer ya. Nah, oke. Nah, bentar saya cek dulu ya. Oke. Bentar. Nah, ya. Minggu depan kita pelajari basis operasi daripada sinyal digital ya. Bentuknya adalah gerbang logika, logic gate ya. Minggu depan kita langsung belajar ini ya, gerbang logika ini ya. Kira-kira Anda bisa ya nanti minggu depan ya, mulai minggu depan mempelajari gerbang logika ini ya. Kira-kira ya. Bisa ya kira-kira? Baik, Pak. Baik. Ya. Nanti ada software alat bantu software untuk kita mensimulasikan ini ya, gerbang logika ya. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika dasar ya. Dari semua alat-alat digital dan juga komputer itu memiliki yang namanya gerbang logika dasar ya. Gerbang logika dasar ini diintegrasikan ya oleh device yang namanya adalah IC ya, integrated circuit ya.
Integrated circuit itu kumpulan daripada gerbang logika, ya. Nanti menjadi proses microprosesor, menjadi memori, menjadi grafik, ya. Itu semua dari sini semua, ya. Jadi namanya logic circuit, ya, based on itu logic gate, ya, gerbang logika, ya. Nah, bentuk daripada UTS dan tugasnya saudara-saudara nanti adalah simulasi, ya, simulasi perancangan sinyal digital, ya. Nanti ada software online yang saya share kepada Anda, ya. Anda tinggal menggunakan, ya. Sangat mudah, ya. Misalkan ada kepingin merancang jam elektronik, ya. Zaman saya dulu itu harus nyodir, ya. Harus nyodel Pak Saifur Rahman, ya. Itu kita beli solder itu, ya. Beli solder, beli IC-nya, kan. Nah, kalau sekarang ternyata ada software-nya, ya. Ada software-nya, ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sementara belum ada, Pak. Oke, ya. Minggu depan kita melangkah ke itu gerbang logika, ya. Jadi konversi udah kita lompati, ya, karena nggak terlalu sulit, ya, konversi itu, ya, sangat mudah. Nah, siapkan untuk mempelajari gerbang logika karena gerbang logika banyak sekali. Ada gerbang logika basic, ya, OR, AND, NAND, ya, kemudian NOR, ya, kemudian XNOR, XOR, ya, dan seterusnya, ya. Karena nanti ini menjadi rancangan di dalam kita membuat atau merancang itu rangkaian digital, ya. Sekian saudara-saudara materi kita hari ini, ya. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cek. Belum, Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada, ya. Halo Pak. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Kira-kira nanti pakai software apa Pak ya? Softwarenya macam-macam, ya. Zaman saya dulu tuh namanya EWB, Electronic Workbench, ya. Kemudian PSpice, ya. Cuman tahun 90-an. 90-an itu pakai software itu, ya. Jadi sebelum kita praktikum, kita merancang gerbang logika, ya, dengan software-software ini, ya. Gerbang logikanya sudah ada, gerbang logikanya sudah jadi, tinggal pakai aja, ya. Misalkan kita ingin memproses sinyal, ya, sinyal ADC, kan, analog to digital converter, ya, kan, dari satu sensor, ya. Tinggal kita ambil aja IC-nya, kita kita olah sinyalnya, ya, kita ukur sinyalnya dan seterusnya, ya, seperti itu. Siap Pak, siap. Jadi kalau Anda juga mau merancang bekerja sebagai perancang ini, ya, perancang microprosesor itu ada di Taiwan, ya. Taiwan itu kan juga melakukan fabrikasi microprosesor, ya. Cuman itu tahun 90-an gaji sangat tinggi dulu, ya. Sekarang juga mungkin, ya, seperti itu. Jadi ilmu kita ini sangat luas dan sangat dalam sekali. Kalau kita mau menekuni, ya, kita bisa sekolah sampai di mana saja, ya. Oke, saudara-saudara, ya, demikian penjelasan saya, ya. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya, ya. Insya Allah nanti hasil Vicon ini saya unggah di LMS, ya. Cukup, ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak Ujo. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.